Selamat datang kembali di channel Global Extreme. Jadi kali ini kita akan bahas kompresor Lahoni lagi. Jadi dimana kita beli baru, tapi waktu memasang rodanya dia tidak bisa berputar ataupun macet. Jadi masalahnya akan kita bahas dan kita selesaikan di sini. Misalnya pada saat kita memasang rodanya macet seperti ini, jadi nggak mau muter bagus atau gas mungkin. Nah, jadi rodanya dia macet, dan biasanya pada saat kita tarik itu dia nyangkut rodanya atau diam. Jadi caranya adalah dengan cara kita perbaikin di posisi as sama di penahan asnya ini. Jadi kita harus buka dulu. Jadi permasalahannya adalah di sini. Jadi kalau di sini ada pinnya dia. Jadi pin ini adalah yang menjadi asnya dan kemudian yang menjadi penahan ujung pinnya. Jadi pada saat rodanya masih baru, biasanya yang bagian ini biar lebih jelas lagi. Nah, jadi ada bagian nonjol naik di sini. Ini sebenarnya untuk jalur pelumas. Tapi karena roda yang keluaran baru dia lebih tebal, sehingga pada saat kita lihat di bagian sini, pinnya tidak menonjol. Jadi walaupun sebenarnya masangnya seperti ini ya, jadi ada plat besinya kita pasang, tapi untuk mengakalinya kita pakai ring ya, kita taruh di bagian pin ya, sehingga bisa ada jarak nantinya supaya roda bisa berputar dengan halus. Jadi caranya adalah dengan cara kita menipiskan bagian ini. Jadi nipisinnya kita bisa pakai bor Ingo ataupun Forstner bit. Jadi kita putar nanti di bor duduk, kita bor seperti ini supaya yang bagian sininya jadi lebih tipis. Ya, jadi kita akan lanjut ke mesin bor duduk. Kita akan tipisin bagian yang mengganjal as atau shaft dari pin rodanya, supaya pinnya akan nonjol sedikit dan ini bisa bermain dengan bagus. Ya, kita lanjut lagi di mesin. Jadi yang sebelumnya dia nggak nonjol, kita akan tipisin sedikit di sini supaya ada pinnya lebih, supaya roda ini bisa ada free-nya kanan kiri dan bisa didorong dengan bagus. Jadi yang sebelumnya saya sudah membenahi dan masih ada beberapa roda lainnya. Jadi cara seperti ini ya. Mudah-mudahan kelihatan jelas. Kita akan buang sedikit. Nah, jadi kita buang sedikit dari yang tadi plastiknya yang nonjol tadi. Sekarang plastiknya jadi halus dan rata seperti ini. Dan pada saat kita masukin pinnya, maka ada yang menonjol di pinnya. Nah, jadi ada tonjolannya seperti ini, supaya nanti dia ada mainnya. Jadi kalau pinnya nonjol, dia ada mainnya, rodanya ke kanan ke kiri seperti ini, sehingga bisa berputar dengan bebas. Dan selanjutnya kita akan pasang kembali setelah dari proses penipisannya. Sambung kembali di sini. Jadi setelah kita tipisin, kalau kita tes pakai ring, nah maka di ringnya ini akan ada jaraknya. Ya, bisa kita lihat ya.
Jadi di ringnya itu ada gapnya, dan itu yang akan membuat rodanya ini bisa, atau kalian bisa dengar, nah bisa kanan kiri goyang sehingga bisa berputar dengan leluasa. Jadi yang keluaran baru lakoninya, rodanya plastiknya lebih tebal, dan lubang di sini, lubang yang ini dia lebih besar. Jadi yang keluaran sebelumnya cara masangnya adalah baut roda dan ini penampang dalamnya ini langsung kita masukin ke sini. Dia udah bisa muter bagus. Jadi yang keluaran yang baru, karena ini baru beli juga, yang keluaran baru kita nggak bisa seperti itu karena lubangnya jauh lebih besar daripada yang seri sebelumnya. Jadi pada saat kita masuk ini, ada sebagian sisa free pinnya ini juga ikut masuk ke dalam lubangnya. Jadi cara ngakalinya adalah dengan cara kita menaruh ringnya ini terlebih dahulu, baru kita baut. Jadi yang ini yang keluaran lebih baru, lakoninya plastiknya lebih tebal dan lubang bautnya lebih besar sehingga pinnya tidak ada yang megang. Jadi harus kita akalin dengan cara kita tipisin tadi pakai forcer bit di mesin bor tutup, sehingga nanti ada sisa jarak untuk rodanya bisa berputar dengan bebas. Jadi setelah kita tipisin tadi, kita pasang lagi. Jadi kali ini kita pasangnya bisa cukup kencang. Kita bisa pasang kencang sekarang karena plastiknya sudah kita tipisin ya. Kita besarin torsinya, kita angkat dikit. Dan sekarang rodanya bisa berputar dengan halus. Ke arah roda dikit. Jadi yang tadi sebelumnya roda yang macet sekarang bisa berputar dengan halus karena sudah ada jarak di shaft rodanya atau di aspinnya itu, sehingga rodanya bisa bergerak dengan bebas. Nah setelah ini kita bisa tambahin oli di sisi-sisi bautnya ini supaya olinya bisa membuat lebih licin dan membuat lebih awet rodanya, nggak bergesekan banyak dengan asnya nanti. Satu ya, jadi yang satunya udah saya halusin pertama, dan sekarang tinggal proses pengencangannya aja. Karena rodanya sudah bisa berputar bebas. Dan akan jauh lebih mudah pada saat kita menggesernya. Nah. Ya, selanjutnya kita kasih oli coba. Kita coba si oli. Jadi yang sebelumnya muternya nggak mau halus, kita kasih dari luar bautnya ya. Jadi kita tetesin aja dari luar bautnya ini. Nanti akan masuk dengan sendirinya. Jadi di bagian dalamnya juga kita kasih ya.
Nah, jadi setelah penambahan oli, muternya bisa benar-benar halus sekali. Ya, kita akan kasih juga yang satunya. Nah, jadi udah selesai untuk membenahi roda kompresor yang seri baru keluarannya Laconi. Jadi setelah kita lumasi, tentunya akan jauh lebih mudah untuk kita menggeser kompresornya. Dan jadi seperti itu video kita kali ini, yaitu membenahi roda kompresor Laconi yang keluaran baru. Karena yang keluaran baru plastik rodanya lebih tebal dan spinnya tetap yang seri lama yang lebih pendek, jadi harus kita papas sedikit. Jadi kalau kalian misalnya nanti nggak punya forcer bit seperti ini, kalian bisa menggunakan mata bor biasa atau bisa menggunakan amplas. Jadi kalau menggunakan amplas mungkin lebih lama ya, atau kalian bisa menggunakan cutter, karena tadi bentuknya hampir seperti U. Kita papas yang pinggiran paling sampingnya, bisa menggunakan cutter supaya prosesnya lebih cepat dan lebih sederhana. Jadi yang prosesnya yang paling rapi adalah kita menggunakan forcer bit seperti ini. Jadi benar-benar kita ratakan sisi sampingnya atau ketinggiannya, sehingga dari as roda tadi bisa nonjol lebih daripada plastik rodanya. Dan seperti itu video kita, semoga bermanfaat buat kalian yang menyaksikan. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya lebih ramai lagi. Dan apabila kalian punya pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Apabila kalian punya saran-saran yang bagus, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar juga. Jadi sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.